Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni. Kita kali ini akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Pasien hipertensi sering kita temukan tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di puskesmas, di masyarakat, di sekitar kita, karena hipertensi adalah salah satu penyakit degeneratif dengan angka tertinggi di Indonesia, ya, bahkan di dunia angkanya cenderung meningkat. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah jika seseorang tekanan darahnya, sistoliknya, tekanan darah sistoliknya lebih besar atau sama dengan 135 atau dan sistoliknya lebih besar atau sama dengan 85 mm air raksa. Jadi seseorang kalau tekanan darahnya lebih dari 135 sudah dikatakan dia hipertensi. Hipertensi umumnya tidak memiliki penyebab yang spesifik. Sebenarnya hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan curah jantung atau peningkatan tekanan di pembuluh darah perifer. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, ya. Yang pertama adalah faktor genetik, kemudian obesitas. Ini kaitannya adalah dengan kadar insulin yang tinggi, ya. Orang obesitas asumsinya insulinnya tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Yang ketiga, stres lingkungan. Kondisi stres akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Dan yang keempat adalah hilangnya elastisitas jaringan dan kondisi arterisklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Sedangkan penggolongan hipertensi dibedakan dua, yaitu hipertensi primer atau hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi yang primer penyebabnya tidak diketahui, namun ini erat kaitannya dengan faktor keturunan, lingkungan, hiperaktivitas, masalah di saraf simpatis, kemudian di masalah di pengaturan renin-angiotensin, merokok, dan stres juga obesitas. Sedangkan yang hipertensi sekunder umumnya karena disebabkan oleh faktor penyakit lain. Misalnya seseorang menderita gagal ginjal, lalu dia juga mengalami hipertensi, termasuk penggunaan kontrasepsi oral. Ya. Selanjutnya, ini ada klasifikasi hipertensi menurut WHO. Jadi ini adalah standar dunia, ya, yang disebut sebagai hipertensi ringan, ada hipertensi sedang, dan hipertensi berat, ya. Di sini dilihat hipertensi yang berat adalah lebih besar atau sama dengan 180 sistoliknya, sedangkan diastolnya lebih dari 100. Nah, sedangkan ini definisi yang lain menurut Joint National Committee. Ini kita lihat ada prehipertensi, lalu ada hipertensi stage 1 dan stage 2. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan darah? Di sini ada 4, ya. Yang pertama adalah sistem baroseptor di arteri, kemudian pengaturan cairan tubuh, yang ketiga sistem renin-angiotensin, dan yang keempat adalah autoregulasi vaskular. Baik, kita lihat satu persatu. Di tubuh kita ada reseptor itu namanya baroreseptor. Reseptor ini letaknya di sinus karotis dan arkus aorta. Secara normal, saat tekanan darah kita turun, maka secara refleks baroreseptor akan mengaktifasi atau mengaktifkan saraf simpatis. Ingat, fungsi saraf simpatis di sini adalah akan meningkatkan curah jantung, ya, dengan cara vasokonstriksi pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Jadi saat
tubuh kita melakukan kompensasi saat tekanan darah turun, maka terjadilah vasokonstriksi. Sebaliknya, saat tekanan darah naik, baroreseptor akan merangsang saraf parasimpatis. Kalau tadi saraf simpatis saat tekanan darah turun, saat tekanan darah naik, maka baroreseptor akan merangsang saraf parasimpatis yang akan menyebabkan curah jantung menurun dan terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Ini yang terjadi secara normal. Nah, apa yang terjadi pada pasien hipertensi? Yang terjadi pada pasien hipertensi adalah baroreseptor menjadi tidak sensitif terhadap terjadinya perubahan tekanan darah. Maka orang yang tekanan darahnya naik karena ada masalah di baroreseptor, karena kurangnya sensitivitas, maka tekanan darah tetap tinggi. Oke. Yang kedua, pengaturan cairan tubuh. Seperti kita tahu, jika seseorang mengalami retensi air atau garam, atau kelebihan air atau garam di dalam tubuh, maka tekanan darah akan meningkat. Sehingga cardiac output atau curah jantung akan meningkat juga. Ya, jadi banyaknya cairan dalam tubuh kita akan mempengaruhi kondisi intravaskuler. Nah, yang ketiga, sistem renin-angiotensin. Ini adalah enzim-enzim yang sangat berperan penting dalam pengaturan tekanan darah. Ginjal akan memproduksi renin. Renin ini adalah enzim yang akan mengaktifkan bakal enzim yang namanya angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Ini terjadinya di paru. Nah, angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh yang namanya ACE, angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 ini memiliki tugas untuk mengecilkan atau menyebabkan kontriksi pembuluh darah dan mengendalikan pelepasan aldosteron. Maka nanti ada beberapa obat yang punya sifat ACE inhibitor, ya, mencegah supaya pembuluh darah tidak mengalami vasokonstriksi. Oke. Nah, aldosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal yang fungsinya adalah meningkatkan penyerapan natrium. Ingat, kemanapun natrium pergi akan selalu diikuti oleh air. Jadi semakin banyak garam yang diretensi oleh tubuh, maka cairan juga akan ditahan oleh tubuh sehingga tekanan darah akan meningkat. Nah, ini patofisiologi atau bagaimana hipertensi bisa terjadi pada seseorang. Kita lihat gambar yang lebih simpel ya. Di sini ada faktor genetik, ada faktor lingkungan yang akan menyebabkan masalah keseimbangan natrium di ginjal. Akibatnya ekskresi atau pengeluaran natrium tidak adekuat sehingga natrium dan air banyak ditahan dalam tubuh. Akibatnya terjadilah peningkatan volume plasma sehingga terjadi peningkatan curah jantung. Jika curah jantung meningkat, maka terjadi pula peningkatan tekanan darah. Lalu terjadi juga yang namanya vasokonstriksi fungsional, ini di tingkat pembuluh darah, kemudian terjadilah peningkatan tahanan atau peningkatan resistensi perifer, sehingga tekanannya tinggi, tekanan darah juga menjadi tinggi. Yang ketiga di sini adalah kelainan pada otot polos pembuluh darah. Akibatnya, lumen pembuluh darah menjadi tebal. Karena pembuluh darahnya menebal, maka tekanan akan makin tinggi.
maka terjadilah hipertensi. Baik. Beberapa manifestasi klinis yang sering dikeluhkan oleh penderita hipertensi, sangat khas ini ya, tentu saja sakit kepala. Sakit kepala terutama di tengkuk bagian belakang. Lalu ada keluhan sulit tidur, mata berkunang-kunang, lemah, lelah, pucat, ya, bahkan beberapa disertai dengan epistaksis, ya, perdarahan di rongga hidung atau mimisan. Sedangkan diagnostik pasti menentukan apakah dia hipertensi atau tidak itu adalah dari pengukuran tekanan darah, ya, menggunakan tensimeter. Nah, ini adalah beberapa gejala klinis yang sering dikeluhkan oleh pasien dengan hipertensi. Ya, umumnya kalau pasien dirawat di rumah sakit, tidak hanya tekanan darahnya saja yang diperiksa, tapi juga yang lain ya. Kaitannya adalah pemeriksaan glukosa, kemudian urinalisa ya, urin rutin, kemudian karena peningkatan tekanan darah adalah berdampak pada organ yang lain, maka perlu juga dilakukan pemeriksaan rekam jantung untuk melihat apakah tekanan darah yang tinggi menyebabkan ventrikel juga bekerja lebih keras, maka perlu dilakukan pemeriksaan EKG. Lalu ada CT scan untuk mendeteksi apakah hipertensi bisa mengarah ke kejadian komplikasi yang lain ya, seperti stroke dan lain-lain. Nah, bagaimana hipertensi bisa diatasi? Hipertensi bisa diatasi melalui dua cara ya, atau dua terapi, dua penata laksanaan yang sifatnya non-farmakologis dan farmakologis. Yang non-farmakologis adalah kita bisa melakukan manajemen nyeri. Pasien karena umumnya mengeluh sakit kepala, bisa kita ajarkan manajemen nyeri, relaksasi, terapi musik, dan lain-lain. Yang kedua, tentu saja kita harus menurunkan tekanan darah. Maka obat-obatan kimia atau terapi diperlukan untuk menurunkan tekanan darah. Karena ingat, komplikasi hipertensi jika tidak ditangani dengan baik, hipertensi bisa menimbulkan komplikasi ke organ-organ lain ya. Tentu saja yang terberat ini adalah pembesaran jantung, kemudian ada pula resiko terjadinya stroke. Nah, ini selain tadi terapi manajemen nyeri ya, di sini ada pengaturan diet rendah garam. Diharapkan garam yang sedikit atau pembatasan garam akan mencegah retensi air di dalam tubuh. Kemudian aktivitas ya, exercise yang sesuai dengan kondisi pasien, tentu saja bukan olahraga yang sifatnya berat ya, seperti yang dianjurkan di sini misalnya bersepeda, renang, jalan kaki dan lain-lain. Nah, untuk farmakologis, beberapa pertimbangan dalam memilih obat antihipertensi adalah obat memiliki efektivitas yang tinggi, kemudian efek samping yang ringan bahkan minimal, kemudian bisa digunakan secara oral, tidak menimbulkan intoleransi, harga obat relatif murah sehingga terjangkau dan memungkinkan penggunaan dalam jangka panjang. Ya, seperti kita tahu pengobatan hipertensi biasanya pasien obatnya tidak hanya satu. Ada yang sifatnya beta blocker, ada yang sifatnya AC inhibitor, ada yang sifatnya untuk mengurangi retensi garam dan lain-lain. Ya, jadi obat hipertensi tidak satu, tapi umumnya beberapa dengan pertimbangan seperti ini. Nah, ini ada golongan diuretik, beta blocker, tadi yang saya sebut, golongan antagonis kalsium, AC inhibitor, dan lain-lain. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.